Kembali lagi dengan skill bahasa, kita akan bahas cara efektif jawab soal TOEFL Structure Part 10. Mari kita bahas bersama. Number 76. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta yang paling tepat? Nah, mari kita bahas. Di soalnya, di depan sendiri ada in, ya teman-teman. In ini preposition, berarti ini PP ya, atau prepositional phrase nih ke belakangnya. In the United States. Nah, ini ya, in the United States, ini PP, prepositional phrase, preposition plus objeknya, ya. Ini prepositional phrase. Nah, teman-teman, cari verbnya. Ada ndak kira-kira? Ada bla bla bla, terus approximately itu adverb, ya kan? Ini adverb atau adjektif, boleh ini adverb ya, tapi ya. 4 million miles. Nah, 4 million miles. Nah, ini rangkaian dari noun, terus ada of, road or street. Oh, ternyata ini noun of noun, gitu. Noun of noun. Nah, and terus diparalelkan ternyata road or streets-nya dengan and dan highway. Ini noun juga, berarti belum ada verb, ya kan? Belum ada verb, berarti kita butuh verbnya dan subjek. Kenapa? Karena PP ini ya, prepositional phrase tidak bisa jadi subjek. Nah, tidak bisa jadi subjek. Jadi kita butuh subjek dan verb. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau teman-teman pilih alpha, ini kurang tepat. Ini hanya berpotensi sebagai subjeknya saja, ya kan? Kalau Bravo hanya verbnya saja, kalau Charlie hanya subjeknya. Nah, makanya kita pilih delta, subjek dan verb boleh. Sebenarnya kalau there itu verb, subjeknya di belakang ya teman-teman, tapi ini untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah, sebenarnya there itu contoh gini, there is a book. Nah, there is a book. Nah, subjeknya itu di belakang. Ini karena pola inversi. Nah, pola inversi, pola balik ya teman-teman. Jadi subjeknya di belakang. Nah, verbnya itu terpengaruh oleh subjek yang di belakang. Nah, kalau booknya banyak maka pakai there, ya kan? There are 3 books. Nah, gitu. Makanya sebenarnya ini pola balik, tapi untuk mempermudahkan di sini, nah karena soalnya seperti ini ya, jadi teman-teman cari subjek verbnya. Nah, atau di sini nih mudahnya nih ada there, secara pola there, to be, now. Nah, karena now di sini subjeknya yang mempengaruhi to be sebelumnya. Oke, mudah ya teman-teman. Selanjutnya number 77, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha, teman-teman. Kenapa alpha yang paling tepat kira-kira? Mari kita bahas bersama. Nah, ini mengenai pola kalimat saja teman-teman ya. Nah, kalimat di sini itu sebenarnya sudah lengkap, bisa ya. Ini sebenarnya kan ada adjektif 12 millions, ini adjektif. Terus ada immigrants, ini nounnya, adjektifnya menjelaskan noun di belakangnya. Terus ada verb,
ternyata si yang paling depan ini itu subjeknya, ya kan, ini verb aslinya. Kenapa saya tembak seperti itu? Karena di belakang ini the United States itu objek berupa noun phrase, ya kan, via Ellis Island. Nah ini sebenarnya PP, nah, anggap saja PP. Jadi sudah lengkap kalimatnya, ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb, kasarnya gitu, atau subjek, predikat, objek, keterangannya sudah lengkap. Hanya saja ternyata kok masih ada yang ditanyakan. Nah, maka kalau teman-teman menambahkan, karena sudah ada verb, kalau menambahkan verb lagi pasti salah. Maka kalau teman-teman pakai bravo itu salah karena ada verb, ya kan. Nah, more than, nah karena yang seperti soal sebelumnya, nounnya itu ke mempengaruhi mempengaruhi verbnya. Immigrants ini berarti mempengaruhi were, sedangkan sebenarnya kan imigran sudah punya kata kerja enter, jadi kurang tepat ya, berapa kurang tepat. Kalau of more than itu juga kurang tepat karena apa? PP ini nanti kan jatuhnya PP ya, PP tidak bisa jadi subjek. Nah itu ya, jadi kurang tepat. Kalau delta ini sebenarnya ada kemungkinan ya toh, the reports of nanti kan jatuhnya non of, non of, nonnya yang kedua yaitu 12 million immigrant. Tapi ternyata bukan reportnya ya, yang dimaksud di sini yang masuk ke United States via Ellis Island itu bukan laporannya, tapi orangnya, ya kan. Nah makanya delta salah, yang benar alfa, lebih dari 12 million, ya kan, imigran. Oke, gitu saja teman-teman. Selanjutnya number 78, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta? Nah, mari kita bahas bersama. Di soalnya ada the television, noun, ya kan? Terus ada koma nih tiba-tiba. Serat cari ke belakang ada koma lagi nggak? Ada ternyata. Berarti di sini kemungkinan positif karena diapit ya. Diapit nih, ini positif. Terus setelah koma ternyata ada verb has, kan, terus ada an enormous influence. Nah ini noun rangkaian, nah noun phrase ya. Nah kalau kita analisa secara letak, the television ini subjeknya, ya kan, terus verbnya has, verb intinya ya, ini verb inti kalimat utama. Terus ada an enormous influence, ini objeknya, berarti sudah lengkap subjek, verb, objek, tapi terpisah oleh apositif. Apositif, ya kan, apositif itu bisa berupa noun phrase, bisa peringkasan klausa, nah, atau klausa itu sendiri ya teman-teman, bisa. Nah kita lihat ke opsinya teman-teman. Kalau teman-teman memunculkan has, jawaban alfa itu kurang tepat karena hanya memunculkan verb lagi, menambah masalah ya yang ada, dengan karena the television sudah punya punya verb has yang paling belakang setelah koma. Nah kalau ada verb lagi, ada dua verb tanpa conjunction, makanya salah. Kalau bravo ini memunculkan subjek dan verb tanpa conjunction. Nah ini dua-duanya tanpa conjunction, maka salah juga ya teman-teman. Bedanya kan kalau yang alpha hanya menambahkan verb tanpa conjunction, yang bravo menambahkan subjek verb tanpa conjunction. Kalau Charlie kita menambahkan conjunction, no tanpa subjek dan verb, atau tanpa verb. Nah
gitu, maka juga salah. Nah, yang benar delta. Ini kebetulan kita pakai conjunction verbnya. Nanti kalau conjunction subject verb juga bisa ya teman-teman, tapi di sini kan yang dimaksud si which-nya ini sekaligus subjek, karena dia yaitu si which ini kembali ke si television, jadi kata yang sama sebenarnya. Nah, itu. Jadi hati-hati teman-teman, positif juga bisa butuh subject verb. Nah, yang diawali which. Nah, sebenarnya ini enggak hanya subject verb ya, bisa which verb langsung, verb the which predikat langsung. Oke, kita lanjutkan ke number 79. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo yang paling tepat? Nah, mari kita bahas bersama. Di sini itu mengenai adverbial clause ya teman-teman. Pembahasannya mengenai adverbial clause. Berarti kalau posisinya lengkap, AVC itu adverbial clause. Kalau lengkap, nah polanya subject verb conjunction subject verb, atau conjunction subject verb koma subject verb. Nah, di depan apakah ada conjunction? Enggak ada teman-teman, enggak ada. Ada psychologist, ini noun, terus have, ini verb, traditionally adverb, maintain, ini verb. Oh, di sini verb 3, di sini have, berarti ini rangkaian dari have plus verb 3. Nah, ini pasti verb asli ya, verb asli. Nah, jadi ini verbnya yang di depan pasti dia subjeknya secara posisi ya teman-teman. Oh, ternyata setelahnya ada that, ini conjunction. Nah, in France itu noun, cannot. Nah, cannot formulate itu modal plus verb 1. Nah, ini berarti verbnya ya teman-teman. Ini ada subjek, ada verb. Oh, ternyata tidak hanya terdiri dari si adverbial clause teman-teman, ada non clause. Nah, sebenarnya gini ya, ini kalimat utamanya dari psychologist sampai maintenance, terus ada non clause that infants cannot formulate. Nah, dan objeknya long term memories, ini objeknya yang berupa non phrase. Ternyata setelahnya dimunculkan si adverbial clause, jadi ada dua klausa ya teman-teman, tapi di sini kita fokuskan ke adverbial clause saja. Sebenarnya mudah ya. Nah, subject verb yang pertama, nah ini polanya yang pakai ini ya, yang pertama. Subject verb pertama itu infants ini. Nah, subject verbnya ini, subjeknya infants, verbnya cannot formulate, terus ada objeknya. Setelah itu ada conjunction until. Nah, ini ya conjunctionnya muncul. Terus kita lihat nih ke belakang, ada the itu pasti di belakangnya noun. Ini berarti noun. Terus ada of, 8 or 9 ini adjective, dan months-nya noun. Berarti ada rangkaian noun of noun. Nah, ini kemungkinan kalau enggak objek ya complement, ya kan? Berarti kita butuh apa? Butuh subject verb teman-teman, karena conjunction-nya ada, subject verb yang kedua setelah conjunction nggak ada. Maka kalau teman-teman pilih alpha ini hanya berpotensi sebagai subjek, maka salah. Kalau Charlie berpotensi sebagai verb saja, begitu pula delta ya berpotensi sebagai verb saja, keduanya salah. Makanya yang benar bravo, ada subjek dan verb. Oke. Selanjutnya number 80, 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta yang paling tepat? Mari kita bahas bersama. Di sini pembahasan mengenai non-clause ya, teman-teman. Nah, kita lihat di soalnya bla bla bla, terus ada berarti ada rangkaian noun nih, teman-teman. Cheese shop. Nah, ini shopnya tunggal, ada e-nya tunggal kan. Noun phrase berposisi bisa besar kemungkinan subjek, tapi kita perhatikan dulu setelahnya. Ternyata ada has. Nah, has ini verbnya ya kan, since grown into a small. Nah, since grown ini PP ya. Oh, berarti sudah jelas nih, si a cheese shop itu subjeknya, has-nya itu verbnya. Terus ada PP since grown dan PP lagi into a small conglomerate. Nah, ini si PP. Nah, PP-nya dijelaskan oleh peringkasan adjective clause. Ternyata teman-teman ada consisting. Nah, ini langsung verbing nih ya. Maksudnya kan who is atau which is. Nah, which is consisting of. Nah, atau that is. Nah, mudahnya sih that is kalau teman-teman bingung itu orang atau bukan ya. Nah, ini ada noun of a catering business. Nah, ini noun lagi. Dan bisnisnya ternyata diparalelkan oleh N. Ya kan? Ada a catering business and noun lagi two retail stores. Nah, ternyata mengenai selain orang nih, berarti tadi ringkasannya pakai which atau that saja nggak apa-apa ya. Nah, di sini sudah lengkap subject verbnya, teman-teman. Subject verbnya. Kalau teman-teman memunculkan conjunction atau preposition, nah itu nanti hati-hati ya teman-teman. Kalau conjunction harus ada subject verb lagi karena subject verbnya sudah lengkap. Kalau preposition harus ada komanya, nggak boleh menyambung dengan a cheese shop. Maka alpha salah karena ini harus ada noun lagi di belakangnya. Nounnya nanti jatuhnya a cheese shop. Selamanya tadi ya saya bilang ini kan rangkaian PP, prepositional phrase nanti jatuhnya, dan PP tidak bisa jadi subjek gitu ya. Nah, kalau teman-teman munculkan si Bravo, ini ada conjunction subjek, terus ada begun verb as conjunction ya kan. Kalau teman-teman munculkan si dulu nih Bravo, kalau Charlie ada its beginning. Nah, ini noun, terus ada which was. Nah, ini conjunction verb. Nah, padahal tadi has-nya punya ya sudah si a shop sudah punya has. Nah, sudah punya verb has. Maka di sini pasti salah Charlie. Nah, kenapa kok nggak Bravo teman-teman? Antara Charlie, Bravo dan Delta. Nah, kalau kita analisa Delta, buat di sini kan conjunction ya, conjunction, terus began itu verb began, terus ada us itu preposition ternyata teman-teman ya. Nah, di sini ternyata teman-teman si preposition kan diikuti nounnya yaitu a shop. Nah, secara maknanya di sini nanti lebih tepat. Jadi rangkaian what a began as a cheese shop itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek gitu ya, yang posisinya sebagai subjek. Kalau teman-teman pakai Bravo nanti kurang tepat kalau secara makna ya. It's began itu dimulai karena toko mempunyai sejak. Nah kan aneh ya maknanya ya teman-teman. Nah, ini tuh kurang tepat kalau Bravo.
secara mana. Kalau teman-teman anggap as ini juga jadi preposition, bisa jadi preposition, maka nanti ada double verb, ada began dan has, makanya kurang tepat. Nah yang tepat nih ya, bisa jadi kita jadikan subjeknya berupa non clause. Nah subjek itu kan ada non clause, ada non biasa, ada non phrase, gerund atau verb ing ya, dan to verb 1 atau to infinitive. Oke, itu saja untuk hari ini. Thanks for watching.